Sobat Dewi Husada, kembali lagi di podcast KDH bersama program studi keselamatan dan kesehatan kerja. Saya Nadila Aulia Rahmi dan teman saya Marcel Pratama Tarigan akan menjadi host pada podcast kali ini. Di sini kami sudah bersama narasumber hebat kita nih, yaitu Bapak Armanda Prima SKM MPH. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas masalah tentang kesehatan yang sering dialami oleh pekerja kantoran biasanya. Sobat Daily Sada pernah nggak mendengar istilah kesehatan yang dimana tangan kita tuh merasa sering nyeri ataupun kesemutan? Jika Sobat Daily Sada penasaran dengan masalah ini, mari kita gali lebih dalam bersama Bapak narasumber kita, Bapak Armanda Prima SKM MPH. Jadi Pak, di sini kita ingin membahas terkait masalah kesehatan atau yang di dalam K3 kita sebut itu CTS Pak, atau Carpal Tunnel Syndrome. Nah, di mana kan kita tahu CTS ini kan tangan pada pekerja kantoran ya Pak yang sedang mengerti ataupun di mana itu merasakan nyeri atau kesemutan begitu Pak. Jadi menurut Bapak pengertian CTS ini apa Pak? Begitu. Ya, jadi Marcel dan Nadila ya, CTS itu merupakan singkatan dari kata Carpal Tunnel Syndrome ya. Carpal itu memiliki arti sebagai tulang pergelangan tangan. Tunnel itu berarti sebagai terowongan atau lorong, dan sindrom itu berarti gejala ataupun ketidaknormalan. Jadi secara asal kata Carpal Tunnel Syndrome itu berarti gejala ketidaknormalan pada terowongan di tulang pergelangan tangan ya. Jadi di pergelangan tangan kita ini ya, sebelah atas ini ada tulang kan, di sebelah bawah itu ada namanya jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang, itu adalah ligamen. Jadi di tengah-tengahnya itu ada namanya tendon, 9 tendon dan satu buah saraf median. Jadi ketika kita beraktivitas terlalu berat pada pergelangan tangan, tendon itu akan membengkak sehingga bisa menekan namanya saraf median. Ketika saraf median itu tertekan, maka terjadilah yang namanya gejala carpal tunnel itu ya, Marcel dan Nadila. Kemudian kira-kira apa nih Pak penyebab sehingga Carpal Tunnel Syndrome itu bisa terjadi pada pekerja? Iya, jadi secara umumnya Carpal Tunnel Syndrome itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu karena retakan pada atau fraktur pada tulang ya. Jadi tulang di pergelangan tangan kita itu mengalami fraktur sehingga bisa menekan saraf medianus ya. Atau juga ketika kita beraktivitas terlalu berat ya, ketika aktivitas terlalu berat seperti ini atau menggenggam terlalu berat lama atau memegang benda yang bergetar terlalu lama, itu bisa membuat tendon itu membengkak sehingga menekan saraf medianus. Atau yang ketiga itu seperti kehamilan. Jadi kalau ibu hamil itu cenderung produksi hormon relaks ini itu berlebih sehingga tendon pada pergelangan tangan itu membengkak sehingga menekan juga yang namanya saraf medianus. Jadi intinya ketika saraf medianus yang di pergelangan tangan itu tertekan akibat tulang ataupun akibat tendon yang membengkak, itulah terjadinya Carpal Tunnel Syndrome. Gitu ya. Jadi misalnya kita sedang bekerja lah dengan Pak, ketika kita sedang mengerti ataupun kita mengalami keberatan saat mengangkat, karena kan itu menjadi gejala CTS juga kan Pak. Itu selain gejala-gejala itu ada lagi kan gejala-gejala yang ditimbulkan dari CTS ini selain mengerti ataupun apa? Ya, jadi gejala utama dari Carpal Tunnel Syndrome itu kan saraf medianus itu fungsinya untuk sensori dan motorik. Ya, jadi ketika dia tertekan, sensori dan motorik pergelangan tangan itu kita itu akan berkurang, terutama akan terjadi kesemutan pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan setengah dari jari manis ini. Ya, jadi itulah gejala utamanya. Kemudian itu akan sering muncul, gejalanya itu akan semakin parah ketika malam hari. Ya, gejalanya itu akan semakin parah pada malam hari. Itulah gejala-gejala dari Carpal Tunnel Syndrome. Tapi apabila dibiarkan lebih lama lagi akan terjadi sampai rasa nyerinya sampai ke pergelangan tangan, sehingga kadang juga bisa terjadi namanya pengecilan pada otot pergelangan tangan juga bisa gitu. Jadi paling utama itu terjadinya gejalanya itu karena adalah kesemutan pada empat jari, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan setengah dari jari manis ini. Kemudian
Kemudian terkait dengan gejala dari CTS ini tuh Pak, selain dari yang jari-jari tadi, dari ibu jari, telunjuk, tengah, dan setengah dari jari manis, ada lagi nggak Pak gejalanya? Kemudian kenapa bisa ketika malam hari gejalanya itu lebih parah daripada di siangnya? Ya, jadi gejala yang lain itu ada lagi seperti dengan sulit mencubit. Jadi karena fungsi dari saraf medianus itu adalah untuk namanya mobil sensorik dan motorik ya, ketika jadi terutama untuk mencubit. Jadi seperti gerakan mencubit itu akan semakin sulit sehingga memegang benda itu cenderung susah, sering jatuh itu ya, gejala kronis dari carpal tunnel syndrome itu. Nanti dapat lagi pertanyaan yang kedua. Kalau malam gitu. Ya, kenapa malam sering terjadi itu karena memang karena malam itu sering tidak terkontrol pergerakan tangan kita, sehingga biasanya itu untuk pencegahannya itu bisa ditaruhkan bidai atau penahan supaya tangan kita tetap tergeletak sempurna, nggak ada tekanan ke saraf medianus di pergelangan tangan gitu ya. Jadi Pak, selain seperti yang kita ketahui kan kebanyakan ataupun rentan itu kan kepada pekerja kantoran ya Pak. Selain pekerja kantoran, ada tidak Pak kayak pekerja ataupun profesi lain yang kerap terjadinya gangguan CTS ini Pak? Begitu. Ya, jadi selain pekerja kantoran, ada juga beberapa pekerja yang rentan mengalami carpal tunnel syndrome, itu terutama untuk pekerja yang memegang benda atau peralatan kerjanya dengan kuat atau dengan lama. Contohnya seperti di pengolahan ikan, pengolahan daging, itu juga termasuk sebagai salah satu pekerja yang rentan mengalami carpal tunnel syndrome. Ya, pengolahan ikan atau petani yang menggunakan masih peralatan yang manual ya, atau orang yang sering memotong menggunakan memotong kayu dengan sinso, itu juga termasuk potensi risiko. Atau juga pada pekerjaan konstruksi juga termasuk salah satu yang sering mengalami carpal tunnel syndrome gitu. Kemudian Pak, cara mendiagnosis carpal tunnel syndrome itu sendiri bagaimana Pak? Apakah bisa kita diagnosis sendiri atau harus pakai dokter gitu? Ya, biasanya itu yang mendiagnosis itu hanya dokter ya, tugas dokter. Sedangkan orang ketiga seperti kita itu hanya seperti membantu dokter dalam mendiagnosis carpal tunnel syndrome. Jadi untuk mengecek awalnya, untuk mengarahkan diagnosis itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan cara anamnesis ya. Kita tanyakan dulu kira-kira gejalanya bagaimana ke pekerjaan tersebut, apakah ada kesemutan pada malam hari ya, sering muncul pada malam hari, ketika digerak-gerakkan hilang kesemutannya atau bagaimana, itu harus ditanyakan terlebih dahulu ya. Kemudian ada juga namanya tes pengecekannya, itu adalah tes Palen dan tes Tinel ya. Tes Palen itu seperti ini. Jadi tangannya itu diteguhkan selama 30 sampai 60 detik ya. Apabila ada parestesia atau kesemutan yang nyeri sekali, maka itu mengarahkan ke diagnosis carpal tunnel syndrome. Atau juga kita bisa lakukan tes Tinel. Tes Tinel seperti ini, kita ketuk pada daerah pergelangan tangan kita. Apabila ada rasa nyeri, maka ada indikasi atau mengarahkan diagnosis untuk carpal tunnel syndrome seperti. Tapi tetap aja yang boleh mendiagnosis itu adalah seorang dokter. Kita hanya bisa mengarahkan atau membantu dokter dalam menegakkan diagnosis carpal tunnel syndrome-nya begitu ya. Jadi Pak, menurut Bapak lah ini Pak, kita sebagai ahli K3, menurut Bapak apakah ada edukasi ataupun pelatihan kepada pekerja yang rentan mengalami CTS ini Pak, ataupun yang pekerjaannya bisa menimbulkan CTS Pak? Apakah ada edukasi ataupun pelatihan mengenai itu begitu Pak? Ya, jadi biasanya itu kalau di industri kerja itu ya, industri kerja biasanya kan orang K3 membuat yang namanya HIRA-DC, Hazard Identification, Risk Assessment dan Determination Control kan. Dari HIRA-DC tersebut akan kelihatan nanti apa saja potensi risiko dari pekerja, dan potensi risiko tersebut akan kelihatan nanti apa saja pelatihan yang perlu diberikan ke pekerja. Contohnya kalau ada kasus ergonomi seperti ini, maka akan dilakukan pelatihan ergonomis pada pekerja yang beresiko mengalami carpal tunnel syndrome ya. Pelatihan ergonomi itu seperti membiasakan para pekerja untuk rileks, untuk bekerja posisinya nyaman, kemudian tidak terlalu menggenggam erat peralatannya, kemudian membiasakan untuk relaksasi setelah 30 menit bekerja. Itu juga termasuk sebagai
upaya untuk ergonomi pada pekerjaan. Kemudian bisa juga dilakukan namanya shift kerja ya. Jadi shift kerja itu juga dilakukan supaya pekerja itu tidak terlalu monoton pekerjaannya dalam satu pekerjaan yang tertentu gitu ya. Kemudian nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah pernah menjadi seorang ahli K3, apakah ada pelaporan dini atau prosedur pelaporan terhadap gejala atau penyakit yang ditimbulkan oleh CTS ini dalam program HSE? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, jadi idealnya di industri itu ada mekanisme untuk pelaporan indikasi penyakit kerja. Jadi ada indikasi ketika pekerja merasakan ada indikasi timbulnya penyakit, maka dia bisa melaporkan ke ahli K3-nya atau HSE-nya. Kenapa? Supaya ahli K3-nya bisa melakukan yang namanya modifikasi kerja, ya, melakukan shift kerja ataupun merujuk pekerja tersebut ke dokter spesialis ya. Jadi itu wajib ada mekanisme atau prosedurnya supaya bisa segera ditangani oleh ahli K3 terkait dengan potensi CTS tersebut gitu ya. Jadi Pak, kita lah sebagai ahli K3 juga nih Pak, kan calon K3 kan ya Pak. Ketika kita menemukan seorang pekerja yang mungkin kita lihat nih Pak, oh ini pekerjanya rentan nih terkena CTS. Apakah ada penilaian resiko ergonomi Pak yang dilakukan secara berkala ataupun berperiode gitu Pak? Apakah ada dilakukan seorang ACC di dalam instansi tersebut begitu Pak? Ya, jadi tanpa adanya pun ditemukan kasus ergonomi atau kasus carpal tunnel syndrome di industri, wajib dilakukan update terkait dengan temuan hierarki di kantor. Ya, jadi tanpa adanya pun kasus carpal tunnel syndrome, penilaian ergonomi itu harus selalu tetap dilaksanakan ya. Jadi apalagi kalau ada temuan kasus seperti itu ya, ketika temuan kasus maka penanganan itu sebagai main fokus atau fokus utama sebagai ahli K3 ya. Jadi itu bukan hanya setiap tahun lagi dilaksanakan penilaian ergonomi, tapi setiap ada temuan kasus carpal tunnel syndrome gitu ya. Berarti kalau ada temuan kita lah kan Pak sebagai ahli K3, berarti kita langsung melapor lah ya Pak ke pihak ya, terkait penyakit CTS yang dalam para pekerja ya Pak. Iya, kalau ada temuan itu yang bisa dilakukan oleh ahli K3 seperti menganalisis terlebih dahulu apakah dia memang carpal tunnel syndrome. Apabila dia sudah masuk kategori kronis, maka bisa kita lakukan namanya rujukan ke dokter hiperkes atau ke dokter spesialis penyakit akibat kerja gitu ya. Jadi bagaimana Sobat Delusada, apakah sudah jelas terkait masalah kesehatan tentang carpal tunnel syndrome? Jadi teman-teman, penyakit CTS ini merupakan penyakit yang timbul akibat pergerakan tangan kita yang dilakukan secara berulang-ulang. Kita sebagai ahli K3 mampu memberikan edukasi tentang bahaya risiko dan pekerjaan yang kita kerjakan, terkhusus pekerjaan yang rentan terhadap penyakit CTS ini teman-teman. Jadi kita bisa menghandle-nya dengan cara kita melakukan break setelah kita melakukan pekerjaan supaya kita dapat mencegah terjadinya penyakit CTS ini teman-teman. Nah, itulah pembahasan singkat kita mengenai carpal tunnel syndrome. Penyakit yang sering kita anggap sepele seperti karena dia kesemutan, itu kan sering kita anggap sepele nih karena cuman kayak gini-gini aja. Nah, tetapi apabila gejala-gejala seperti itu sering berulang kali terjadi, jangan dianggap sepele ya sobat. Nah, sekian podcast dari Prodi K3 hari ini. Semoga apa yang sudah dibahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.